Halo semua, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan paper ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen Pak Fredian Simanjuntak. Kelompok 2 terdiri dari anggota yang pertama Andreas Segar, kedua Christina, ketiga Elvin Tan, keempat Faradila Safa Ramadhani, kelima Jik Wijaya, keenam Kai Nurisa Septianti, yang ketujuh ada saya sendiri yaitu Oni Evalin Gultom. Paper ini kami mengambil tema tentang internet kultur dan memberikan judul studi kasus dalam pengaruh internet kultur terhadap anak di bawah umur dan memiliki abstraksi. Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui hubungan materi internet kultur dengan anak di bawah umur. Studi kasus ini menggunakan metode studi kasus, yaitu mengetahui bahwa anak di bawah umur mendapat dua pengaruh dalam internet kultur. Pemilihan sampel menggunakan metode pattern recognition yang didasarkan populasi anak-anak yang di bawah umur. Teknik analisis yang digunakan adalah melalui observasi internet. Temuan studi kasus menunjukkan internet kultur memiliki efek yang baik dan yang buruk. Tetapi internet itu tergantung dari individu masing-masing. Di zaman sekarang, internet lebih cenderung buruk di anak-anak yang berumur 7-14 tahun. Banyak anak-anak yang menggunakan internet dalam media sosial dengan gegabah. Anak-anak tersebut memberikan komentar yang sewenang-wenangnya, melihat melihat isi internet yang tidak seharusnya, dan memberikan pemahaman yang buruk untuk anak-anak tersebut, sehingga mudah menyebar dan menerima hoax. Kata kunci paper ini, yang pertama kultur internet, yang kedua anak-anak, dan yang ketiga di bawah umur. Pendahuluan, latar belakang. Latar belakang paper ini, pada umumnya internet digunakan untuk mempermudah berbagai kegiatan. Internet di-apply ke berbagai macam media, tidak hanya smartphone, tapi juga ada dari TV, radio, speaker, komputer, jam tangan, dan lain-lain. Semua itu tergantung kegunaannya masing-masing. Kegunaannya bisa berbagai macam, contohnya untuk berkomunikasi, untuk mengatur finansial dalam bisnis, dan mentata pemerintahan. Ada juga untuk dunia entertainment, untuk mencari ilmu pengetahuan, dan bisa untuk menolong dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, kebanyakan manusia akan menggunakan internet untuk berkomunikasi dan mengakses sesuatu melalui Google. Untuk mengakses internet tidaklah memandang umur. Dari berbagai usia, internet bisa diakses dengan mudah. Maka dalam hal ini memiliki resiko yang besar untuk anak di bawah umur jika tidak dibimbing dalam pembimbingan orang tua, maka bisa saja anak di bawah umur tersebut mengakses yang tidak seharusnya. Pada kenyataannya, anak balita saja sudah bisa mengakses internet, yang terutama yaitu YouTube dan game. Jika dibiarkan terus-menerus, maka dia bisa saja membuka hal yang sewenang-wenang, dan internet juga sangat mempengaruhi sistem body pertumbuhan si anak tersebut. Eh, Anak-anak yang di bawah umur sangat mudah terpengaruh dengan dunia internet. Saat dia melihat sesuatu yang tidak sewajarnya, maka dia akan berpikir dia bisa melakukan hal yang sama juga. Contohnya, ketika anak itu nonton video orang yang loncat dari tebing lainnya, maka dia akan menjadi berpikir bahwa dia juga bisa loncat dari tebing. Anak-anak juga bisa menjadi mudah menerima hoax atau menjadi cyberbully karena mereka tidak tahu apa yang mereka terima atau ucapkan. Contohnya, saat ada video editan dinosaurus menghancurkan kota, maka dia akan berpikir bahwa video tersebut beneran terjadi, maka dia akan sebarin itu ke situs media sosial lainnya atau juga ke teman-temannya. Contoh lainnya, anak tersebut memiliki akun TikTok dan melihat suatu video di FYP yang tidak seharusnya, maka dia memberi komen yang sewenang-wenang dan tidak berhati-hati. Banyak anak di bawah umur sekitar 7-14 tahun memiliki akun TikTok. Dalam menggunakan akun TikTok, anak yang sekitar 7-14 tahun bisa memiliki dua pengaruh, sisi baik dan sisi buruknya dari TikTok tersebut. Itu semua tergantung video apa yang sering dilihat anak tersebut. TikTok bisa saja memberikan informasi yang penting atau video random yang lucu untuk menghibur. Tetapi TikTok bisa juga memunculkan video yang sedikit vulgar dan tidak pantas untuk ditonton
anak 7-14 tahun. TikTok juga bisa memperlihatkan video orang yang sering dibully atau juga dihina. Maksudnya adalah video yang berisikan orang yang bertingkah aneh atau orang yang mencari sensasi. Ketika anak tersebut melihat isi komen dari video tersebut dan isi komen tersebut berisikan caci makian atau bahasa yang tidak sopan, maka dia akan terpancing untuk memberikan komen yang tidak-tidak. Kebiasaan itu bisa terbawa ke dunia sehari-harinya dan anak tersebut bisa menjadi toksik ke teman-temannya dan juga ke orang tuanya. Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan kelompok 2, menyadari bahwa untuk melakukan studi kasus lebih lanjut melalui penulisan paper yang berjudul Studi Kasus Pengaruh Internet Kultur terhadap Anak di Bawah Umur. Alasan objek studi kasus terhadap anak di bawah umur karena seperti yang kita ketahui bahwa internet kultur memiliki dua sisi manfaat. Manfaat tersebut tergantung dengan individu yang menggunakannya. Bisa jadi manfaat internet menjadi sangat baik dan bisa jadi manfaat internet menjadi sangat buruk. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam studi kasus ini. Yang pertama, apakah internet kultur memiliki fungsi yang baik atau yang buruk? Yang kedua, apakah internet kultur memiliki pengaruh yang buruk atau yang baik terhadap anak di bawah umur? Yang ketiga, apakah internet kultur dapat mempengaruhi tingkah laku anak di bawah umur? Tujuan studi kasus. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat tujuan masalah yang akan dibahas dalam studi kasus ini. Yang pertama, untuk melihat fungsi dan manfaat internet kultur terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, ada untuk melihat pengaruh internet kultur terhadap anak di bawah umur. Yang ketiga, untuk melihat pengaruh internet kultur terhadap tingkah laku anak di bawah umur. Manfaat studi kasus ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang pertama orang tua, digunakan sebagai mengetahui bahwa zaman sekarang internet kultur bisa mempengaruhi tingkah laku anak mereka dan juga dapat digunakan untuk kesadaran orang tua dalam memberikan anaknya smartphone. Yang kedua, masyarakat umum. Digunakan sebagai mengetahui manfaat internet kultur dalam kehidupan sehari-hari dan internet kultur dapat di-apply dalam media apa-apa saja dan bagaimana kegunaannya. Yang ketiga, anak-anak. Digunakan untuk mengetahui bahwa internet kultur harus di dalam bimbingan orang tua dan tidak boleh menjadi cyberbully dan juga tidak boleh menjadi penerima atau penyebar hoax. Ya, bab 2, pembahasan fungsi internet kultur. Internet kultur atau bisa disebut juga budaya internet. Internet dapat digunakan di berbagai macam media. Internet kultur juga memiliki sisi baik, buruk, dan kejelekan atau kekurangan. Internet kultur juga tergantung perspektif orang dalam menggunakan internet. Bagi yang mereka pandai menggunakan internet, maka dia akan mendapatkan manfaat yang baik. Dan bagi orang yang ingin menggunakan internet untuk kejahatan, maka dia akan mendapatkan kejelekan atau keburukan dari internet tersebut. Di zaman sekarang, internet sudah di-apply di alat rumah tangga dan juga di interior lainnya. Internet kultur ini sangat mempermudah aktivitas manusia. Contohnya di dunia bisnis. Manusia yang melakukan dan menerapkan internet kultur dalam dunia bisnis, maka dia akan dapat kemudahan dalam menjalankan bisnisnya. Dengan adanya internet, pembisnis tersebut dapat berkomunikasi dengan rekannya atau kliennya dari jarak jauh dan hal ini dapat mengurangi biaya pengeluarannya. Internet tersebut juga dapat mempermudah dalam mendata pengeluaran atau pemasukan biaya bisnis tersebut. Fungsi lainnya, internet juga bisa menjadi keamanan untuk data-data pribadi kita. Tidak hanya keamanan, tetapi internet juga memiliki fungsi untuk kehidupan yang melakukan pekerjaan tingkat menengah. Maksudnya adalah, internet tersebut bisa juga digunakan dalam perkebunan atau juga peternakan. Internet juga sering dimanfaatkan untuk hal-hal unik dan tidak masuk akal, tetapi dengan adanya internet, semua itu akan menjadi masuk akal. Contohnya, penggunaan sensor suara dalam menghidupkan lampu atau membuka pintu. Bisa juga membuat benda mati menjadi wireless. Contohnya, earphone dan mikrofon. Internet juga memiliki sisi buruk. Internet kultur bisa menjadi toxic mirror dalam diri sendiri dengan pengguna internet tersebut dan internet tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu individu tersebut.
Internet kultur ini bisa membuat mereka menjadi diri sendirinya buruk dibanding dengan orang lain. Tidak hanya buruk dalam fisik, tetapi juga membuat buruk dalam mental dan emosional. Tidak hanya menjadi toxic mirror, tetapi internet juga bisa membuat orang menjadi jahat dalam eh, dengan memberikan komentar yang tidak baik atau menyebarkan hoax yang tidak seharusnya. Fungsi dalam hal keburukan itu semua, internet bisa menjadi sebuah kekurangan atau tantangan yang buruk untuk beberapa orang. Kekurangan yang dimaksud adalah membuat suatu individu menjadi jahat, contohnya situs dark web atau deep web. Di dalam website tersebut, orang-orang akan melakukan berbagai tindakan kejahatan dan membuat seseorang menjadi black hacker, melakukan sesuatu kejahatan melalui internet. Bab 2. Pembahasan pengaruh internet kultur terhadap anak di bawah umur. Di zaman pandemi sekarang, internet menjadi kebutuhan pokok untuk semua kalangan umur, mulai dari yang muda dan sampai yang tua, sehingga internet tersebut tidak dapat dihindari lagi. Hal ini membuat anak-anak yang di bawah umur pun harus bisa mengakses internet untuk kebutuhan sekolahnya. Internet juga bisa mempermudah aktivitas anak tersebut dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya. Hal ini menjadikan internet menjadi pengaruh yang baik dalam kegiatan anak tersebut dan juga menjadi sebuah ilmu bonus bagi anak tersebut karena dapat mengakses internet dan mempelajari hal-hal yang baru yang tidak diajarkan oleh gurunya. Yang ketiga ada pengaruh internet kultur terhadap bahwa Yang ketiga ada pengaruh internet kultur terhadap tingkah perilaku anak di bawah umur. Internet memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk mental dan emosi manusia, apalagi jika tidak digunakan oleh anak yang di bawah umur. Anak yang di bawah umur sangat mudah terpengaruh dalam aspek apapun. Saat dia melihat sesuatu yang berbahaya, tetapi dia anggap itu keren, maka dia akan merasa dia juga bisa melakukan hal tersebut. Contohnya, ketika dia melihat orang memecahkan batu dengan kepalanya, maka bisa jadi dia akan melakukan hal yang sama. Internet juga bisa membuat anak di bawah umur menjadi sakit mental karena hal ini bisa saja saat anak tersebut mengupload sesuatu ke media sosial dan mendapatkan komenan yang tidak seharusnya, maka anak tersebut akan sakit hati dan terus memikirkan komentar tersebut. Tetapi internet juga bisa membuat atau membentuk karakter seorang menjadi percaya diri dan akan dirinya sendiri. Saat dia mendapatkan prestasi lalu mengupload ke media sosial, lalu mendapatkan pujian dari beberapa orang, maka dia akan percaya diri dan senang akan pencapaian dia. Dari paper studi kasus ini memiliki kesimpulan. Yang pertama, internet memiliki macam-macam fungsi, tergantung internet tersebut digunakan dalam hal apa, dan fungsi internet tersebut bisa menjadi buruk dan baik. Yang kedua, pengaruh internet kultur terhadap anak di bawah umur juga memiliki pengaruh yang baik dan juga buruk. Yang ketiga, internet kultur juga bisa mempengaruhi tingkah laku anak ke posisi negatif dan juga ke posisi negatif. Sekian penjelasan kami dari kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih telah mendengarkannya.